Halo teman-teman semua, selamat siang dan selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa, Bangga Jadi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sonia Elizabeth Cisilita Soid. Di podcast ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, tapi berbobot pastinya ya, soal gimana sih caranya menumbuhkan rasa cinta tanah air lewat visualisasi bangsa, mulai dari budaya, digital, sampai peran kita sebagai warga negara. Hari ini aku ditemenin sama 4 narasumber yang siap berbagi sudut pandang mereka. Yuk kita kenalan langsung dari narasumber yang pertama, yaitu Jian. Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Selvina, boleh dipanggil Dian. Unit penempatan saya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Baik, narasumber yang kita kedua itu Syaula. Halo semua, nama saya Syaula Fitriana, biasa dipanggil Ola, penempatan saya di unit kantor pertanahan Kota Mataram. Terima kasih. Narasumber kita yang ketiga yaitu Denny. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Denny Oktariansa, penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Salam kenal. Baik, narasumber kita yang keempat yaitu Akli. Halo teman-teman, perkenalkan saya Arif Fatono Bertihe. Penempatan saya di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, kita mulai dari Jian dulu ya. Kalau dengar istilah visualisasi bangsa, mungkin terdengar agak serius dan akademis. Tapi sebenarnya apa sih maknanya dan kenapa ini penting, khususnya untuk kita hidup yang eh, di tengah keberagaman ini? Ya, terima kasih Kak Sonia. Menurut saya, sebenarnya visualisasi bangsa itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sederhananya, visualisasi bangsa itu adalah cara kita melihat, menampilkan, dan memaknai Indonesia lewat hal-hal yang ada di sekitar kita. Contohnya, ketika kita melihat ataupun kita sendiri, misal menggunakan atau memakai batik atau tenun ke kantor, nah itu sudah menjadi visualisasi bangsa. Bahkan dari hal-hal yang sederhana seperti sikap gotong royong di lingkungan, antri dengan tertib, atau menghargai perbedaan suku dan agama, juga merupakan visualisasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Atau saya ambil contoh di lingkungan saya di Kalimantan Barat. Misalnya di sini banyak masyarakatnya itu hidup di tengah keberagaman suku. Ada suku Melayu, Dayak, Tionghoa, Madura, dan lainnya. Nah, ketika masyarakat bisa hidup rukun, saling menghormati adat dan kepercayaan, itu sudah menjadi visualisasi nyata dan semboyan dari semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Contoh lain yang bisa kita ambil yaitu adanya perayaan budaya di Kalimantan Barat, seperti Gawai Dayak, Cap Gomeh yang ada di Singkawang, itu merupakan salah satu kota di Kalimantan Barat, atau tradisi Melayu di berbagai daerah di Kalbar. Nah, itu memiliki perbedaannya yang masing-masing ada ciri khas tersendiri. Nah, perayaan budaya itu bukan hanya acara seremonial belaka. Jadi ketika perayaan budaya itu dirawat, ditampilkan di ruang publik, dan dibagikan secara positif di media sosial atau media digital, ia akan menjadi visualisasi Indonesia yang inklusif dan beragam. Jadi ketika nilai-nilai yang tadi saya sebutkan ini ditampilkan secara konsisten, rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia itu akan tumbuh secara alami. Karena kita melihat Indonesia yang damai dan beradab itu hadir di lingkungan sekitar kita. Menurut saya seperti itu, Kak Sonya. Oke, berarti bukan cuma soal bendera atau lambang negara saja ya, tapi juga tentang cerita-cerita atau nilai-nilai yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, selanjutnya kepada Syaula. Eh, saya ingin bertanya nih, di era teknologi dan sosial media yang berkembang seperti TikTok, Instagram, YouTube, gimana sih caranya atau peran media dalam membuat kita bangga dan cinta terhadap negara Indonesia? Baik, terima kasih Kak Sonia atas waktunya.
Menurut saya peran media sosial itu sangat penting ya Kak. Apalagi saat ini kita eh, sangat bergantung sekali terhadap media sosial, di mana media sosial itu adalah pusat informasi yang sangat luas dan tentunya tidak bisa kita menyaring informasi mana yang beredar gitu di masyarakat. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan rasa bangga kita terhadap negara kita sendiri dengan kaitannya terhadap media sosial itu melihat sekarang banyak sekali konten creator yang meng-up eh, bagaimana budaya di Indonesia, entah itu keindahan alamnya atau mungkin masakan-masakan khas Nusantara atau UMKM manapun yang ada di Indonesia, itu sangat membantu sekali untuk menaikkan nama Indonesia di kancah internasional maupun nasional. Dan itu justru membuat kami sebagai masyarakat Indonesia eh, sangat bangga sekali terhadap negara kita. Tentunya sebagai contoh di wilayah saya, Kak, saya berasal dari Nusa Tenggara Barat, yang di mana Nusa Tenggara Barat ini cukup tertinggal dari pulau sebelahnya, yaitu Pulau Bali. Yang di mana kita tahu Pulau Bali ini sudah sangat terkenal ya di kancah internasional maupun di nasional juga. Akan tetapi meskipun jaraknya NTB, khususnya Lombok ya, dengan Pulau Bali ini cukup dekat, Kak. Jadi jaraknya dia itu kalau kita menempuh jalur laut itu hanya memakan waktu hanya 5 jam saja, 5 jam perjalanan. Akan tetapi eh, respon masyarakat Indonesia terkait Pulau Lombok ataupun masyarakat mancanegara terkait pulau kami itu sangat minim karena eh, mereka belum tahu apa saja yang ada di Lombok. Dan sekarang berkat adanya sosial media dan banyak sekali konten creator dalam konten creator lokal maupun luar negeri yang meng-up keindahan alam di Lombok itu sendiri dan NTB khususnya itu menaikkan tingkat pariwisata yang masuk, Kak. Jadi sekarang itu NTB lagi disorot-sorotnya nih sama pemerintah, baik pemerintah nasional maupun masyarakat di luar negeri juga. Dan menurut saya itu adalah bentuk dari sosial media dalam bagaimana sih kita itu bisa menjadi lebih bangga terhadap negara kita sendiri. Seperti itu sih Kak pandangan saya. Terima kasih. Oh, oke, itu berarti peran dari teknologi dan media sosial ya. Berarti nasionalisme sekarang itu atau versi sekarang itu harusnya lagi tentang bangsa kita. Oke, selanjutnya kepada narasumber kita yaitu Denny. Saya ingin bertanya nih, menurut kamu anak muda bisa berkontribusi apa saja buat kampanye bangga berbangsa dan bernegara? Baik Kak, kalau menurut saya em, kampanye berperan sebagai anak muda ini untuk mengkampanyekan bangga berbangsa dan bernegara mungkin dari hal-hal kecil kayak seperti memakai produk lokal gitu kan Kak. Sama nggak menyebar hoax atau memvalidasi dulu berita yang ada di era digital gini kan Kak. Kebetulan kan di sini di Papua ini kan produk lokalnya seperti sagu sama contoh kayak sagu itu kan bisa lebih diekspor untuk luar negeri mungkin atau kayak makanan lokalnya seperti papeda gitu agar lebih di up gitu ke mancanegara mungkin agar semua masyarakat nasional tahu kan eh, ada makanan ini. Jadi bukan hanya tentang cinta tanah air, enggak selalu tentang keberagaman, harus tentang beragaman keberagaman negara sih Kak. Mungkin seperti cinta tanah air, berupa upacara, bendera, tanggung jawab gitu sih Kak. Di era digital ini Kak. Oke, Mungkin wah dari relate situ banget sih ya. Berarti, pandangan saya Pak. oke, berarti bangga berbangsa dan bernegara itu nggak harus ribet ya, berarti ya, tapi harus konsisten di kehidupan kita sehari-hari.
Oke, kepada narasumber kita yang terakhir itu Akli. Menurut Akli nih, gimana sih pandangannya dari sisi negara dan ASN, eh, caranya untuk menumbuhkan rasa bangga berbangsa dan bernegara di masyarakat? Iya, kalau menurutku sih sederhana aja, tapi memang sangat krusial ya. Eh, untuk menumbuhkan rasa bangga kita sebagai ASN terhadap negara, terhadap bangsa, itu hanya melalui pelayanan publik yang baik dan berintegritas tinggi. Nah, pelayanan publik juga ini kan kita tentunya harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak ya guys ya. Kita harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, dan ketika telah tercapai bahwa masyarakat merasa dia sudah dilayani dengan baik, dilayani dengan adil dan profesional, kepercayaan masyarakat itu akan tumbuh dengan sendirinya, guys. Dari situlah juga tentunya nanti rasa bangga dan cinta kita sebagai ASN terhadap negara ini juga akan ikut terbentuk. Contoh cara yang bisa dilakukan ASN untuk menumbuhkan rasa bangganya terhadap negara, ya seperti yang disebutkan Kak Saula tadi sebagai narasumber kedua, kita manfaatkan teknologi. Jadi kalau ketika lagi dinas di luar kota, semisal yang ada objek wisatanya mungkin belum terekspos baik, begitu, bisalah kita promosikan, bantu promosikan melalui platform digital, begitu. Kalau semisal ada beberapa juga yang konten kreator ASN sebagai konten kreator juga yang mungkin buat video-video terkait prestasinya, bagaimana mungkin atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lah buat masyarakat dibuat dalam bentuk video vlog gitu. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, berarti ASN itu benar-benar jadi wajah negara ya di masyarakat dan ya apa yang kita lakukan itu merupakan cerminan atau memang seharusnya yang kita lakukan dan kita harus melayani masyarakat dengan setulus hati ya kan sesuai dengan yang setelah diatur. Baik, sebelum kita tutup, aku minta satu kalimat dari setiap masing-masing narasumber untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Dari yang pertama yaitu narasumber kita, Gian. Satu kalimat untuk podcast kali ini, kenali bangsamu, biar kamu tahu kemana kamu harus melangkah. Terima kasih Kak Soji. Oke, terima kasih kepada Gian. Baik, satu kalimat dari Syaula. Oke, kalau dari saya, perangi hoax dan bijaklah bersosial media, maka kamu sudah menyelamatkan negara kita. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Syaula. Dari narasumber kita yaitu Denny. Lestarikan produk lokal, pakai produk bangsa negara. Oke, terima kasih Denny. Dari Akli satu kalimat. Kalimat dari saya mungkin banggalah berbangsa dimulai dari integritas diri sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih. Teman-teman, cinta tanah air itu bukan cuma slogan atau kata-kata saja, tapi soal aksi nyata dari cara kita bersikap, berkarya, berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Terima kasih sudah dengarkan podcast Visualisasi Bangsa, Bangga Jadi Indonesia. Semoga obrolan ini bisa bikin kita makin cinta pada bangsa dan negara. Dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Bye-bye dan salam nasionalisme.